Wanita itu baru saja membantu perusahaan meraup 3 miliar dolar. Keesokan harinya hanya karena masuk kantor dengan kaki kiri duluan, dia malah dipecat oleh bosnya. Awalnya dia bingung, namun setelah melihat adik ipar bos menggantikan posisinya, dia langsung marah. Menuntut bos mengembalikan bagi hasil proyek padanya. Menurut aturan perusahaan, dari proyek senilai 3 miliar, dia seharusnya dapat setidaknya 100 juta. Tapi bos malah hanya memberinya 200 dolar. Padahal sudah berkali-kali dia menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Namun akhirnya malah diperlakukan seperti ini. Sebenarnya wanita itu adalah sales terbaik perusahaan. Berkali-kali saat perusahaan hampir bangkrut, dialah yang menyelamatkannya. 3 bulan lalu, perusahaan kembali terancam bangkrut. Bos akhirnya memohon dia turun tangan. Awalnya dia ingin menolak, karena kehamilannya berisiko tinggi. Namun bos merayu dengan cerita sedih. Katanya perusahaan akan dilikuidasi. Hanya dia yang menguasai bisnis ini. Demi perusahaan, wanita itu dengan perut besar ikut hadir di forum bisnis. Akhirnya presiden grup terkesan olehnya, dan setuju menandatangani kontrak 3 miliar dolar. Syaratnya dia harus mengawasi penuh proyek itu. Walau berhasil membawa pulang kontrak, dia terlalu memaksakan diri di masa persalinan. Akibatnya anaknya lahir dengan penyakit bawaan parah. Membutuhkan biaya 3 juta untuk pengobatan. Untungnya dia dapat hampir 100 juta dari bonus proyek itu. Tiba di acara tahunan perusahaan, bos juga mengumumkan akan memilih wakil direktur baru. Dia mengira wajar kalau dialah yang dipilih. Tapi bos justru mengangkat adik iparnya jadi wakil direktur. Wanita itu tentu tidak terima. Namun bos menyalahkannya karena cuti melahirkan. Katanya dia menunda banyak pekerjaan. Sekarang sudah punya anak pasti tak bisa fokus bekerja. Menganggap perusahaan sudah cukup baik masih mau menggajinya. Jangan mimpi bisa dipromosikan. Wanita itu tahu jelas. Selama hamil pekerjaannya tak pernah tertunda. Bahkan di hari persalinan masih memantau proyek. Dia tak pernah mengecewakan perusahaan. Sebaliknya justru bos yang waktu itu mendorongnya kerja di laboratorium meski perutnya besar. Sekarang anaknya sudah lahir, malah dijadikan alasan tak bisa bekerja fokus. Terlalu tidak adil baginya. Bos juga menambahkan, kalau dia ingin tetap bekerja, maka turun jabatan jadi asisten, membantu sang adik ipar. Melihat diskriminasi telanjang terhadap wanita hamil, dia marah dan langsung mengajukan resign, tapi menuntut bagi hasil proyek dikembalikan dulu. Siapa sangka bos dan adik iparnya sudah bersekongkol, hanya mau memberinya 200 dolar. Wanita itu akhirnya meledak, bilang anaknya sedang menunggu uang itu untuk biaya operasi, tapi bos malah menamparnya. Katanya anak itu urusan pribadinya, tak ada sangkut paut dengan perusahaan. Melihat bonus tak bisa kembali, wanita itu meminta setidaknya gaji dan bonus akhir tahun dibayar penuh. Jumlahnya hampir sejuta. Tapi bos menjawab, dia sudah turun jabatan jadi asisten sebelum dipecat. Jadi gaji pun hanya dihitung gaji asisten. Adik iparnya langsung menyodorkan 2.500 dolar. Wanita itu langsung menolak mentah-mentah. Saat dia benar-benar mau resign, bos menyodorkan surat perjanjian alih paten. Wanita itu kaget. Perusahaan begitu tak tahu malu, mau merampas hak cipta penelitiannya sendiri. Bos dengan sombong bilang, karena penelitian dilakukan di platform perusahaan, maka hak paten otomatis milik perusahaan. Wanita itu tegas menolak menandatangani. Namun rupanya paten itu sudah diam-diam didaftarkan oleh perusahaan. Adik ipar malah berbisik dengan congkak, mengaku sudah mencuri naskah asli penelitiannya. Wanita itu marah dan menamparnya. Bos dan adik ipar malah menertawakan, bilang salahnya sendiri karena terlalu bodoh. Tepat saat itu, asisten masuk dan bilang rumah sakit baru saja telepon. Biaya operasi anaknya sudah habis. Kalau tidak segera dilunasi, nyawa anaknya dalam bahaya. Melihat kondisi itu, rekan-rekan kerja spontan menggalang dana sukarela. Wanita itu terharu melihatnya, namun tetap meremehkan kebejatan bos. Adik ipar berdiri dan bilang, wanita itu sudah bukan lagi pegawai perusahaan. Jadi uang yang